Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Materi kita pagi hari ini adalah mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis yang ke-16. Hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-16, yaitu dengan judul Jangan marah, la taghdab. Itu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Berilah nasihat kepadaku. Qala la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran. Kemudian seseorang ini dia mengulangi pertanyaan tersebut raddadan, beberapa kali. Ya, faraddada miraran, beberapa kali. Qala la taghdab. Rasulullah menjawab, ya, dengan ungkapan yang sama, yaitu apa? La taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, yang dapat menjadi sebab masuknya seorang muslim ke dalam surga. Yaitu apa? Sikap meredam amarah. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, banyak yang berpikir bahwasanya masuk surga itu hanya bisa digapai dengan menunaikan beberapa bentuk peribadatan. Ini banyak orang berpikir bahwasanya masuk surga itu hanya bisa diraih, ya, bisa cepat digapai dengan apa? Dengan menunaikan beberapa bentuk ibadah. Seperti misalnya apa? Haji, ya, umroh, sholat, kemudian apa? Puasa, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka kurang perhatian terhadap akhlak yang mulia. Ya. Kurang perhatian terhadap akhlak yang mulia, padahal ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat menuntun seseorang menuju ke dalam surga. Ya. Jadi berpikir bahwasanya surga itu hanya bisa diraih dengan kita banyak ibadah. Ya. Kurang apa? Ya, kurang perhatian terhadap bahwasanya di sana ada sebenarnya faktor yang juga besar sekali menuntun mereka masuk surga, yaitu apa? Dengan apa, ikhwah? Dengan akhlak yang mulia. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqal min husni khuluq." Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Saya ulang lagi, ya, yang artinya tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seseorang nanti dari kiamat daripada akhlak mulia.
Nah, jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, jika setiap muslim mengetahui bahwa akhlak mulia ini adalah ibadah, akhlak mulia itu juga ibadah, maka dia akan sungguh-sungguh dalam berakhlak mulia. Jadi ternyata ikhwah, akhlak mulia, kita berperangai baik itulah sebuah bentuk ibadah. Dan inilah yang juga mengantarkan kita ke dalam surga. Tidak hanya dengan kita melakukan ibadah. Ya, ibadah mahdhah maksudnya. Sebenarnya akhlak mulia itu juga bentuk ibadah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang didapati seseorang ya, itu sangat giat untuk melakukan sholat malam ya, giat untuk baca Al-Qur'an ya, giat pergi ke masjid ya, meskipun dalam keadaan mengantuk misalnya, semangat dia. Sekalipun apa? Dia tahu bahwa semua itu adalah ibadah. Akan tapi ketika diperintah, perhatikan ikhwan, ketika diperintah untuk meredam amarah, jangan marah ya, dan mengendalikan emosi, maka dia akan merasa berat ya, merasa kesulitan. Kenapa ikhwan? Kenapa kok meredam emosi itu sulit ya? Karena diantaranya lah ini ya, dikarenakan dia tidak menghadirkan dalam dirinya bahwa meredam amarah itu adalah bagian dari ibadah. Ternyata meredam amarah ikhwah, kita mengendalikan emosi, itu adalah bagian dari ibadah. Tentunya harus lebih juga punya kita punya semangat juga dalam meredam amarah. Nah, jadi jika seseorang mampu menghadirkan dalam dirinya bahwa meredam amarah itu adalah ibadah, maka tentunya dia akan lebih mudah dalam mengendalikan emosi, mudah mengendalikan amarahnya. Nah, jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, sikap seperti ini itu sangat penting bagi setiap muslim, sangat penting bagi setiap muslim untuk diharapkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakatnya maupun dalam lingkungan keluarganya ya. Kenapa hal itu? Karena banyak ya di sekitar kita itu tatkala kita bersosialisasi, tatkala kita berinteraksi, yang merupakan potensi pemicu amarah kita. Ya enggak? Kita aja nih di lingkungan pondok kadang kan sebet juga ada teman ya. Ada aja yang memicu amarah kita, betul enggak? Lagi enak-enak istirahat diganggu misalnya, ya kan? Begitulah ya. Dan memang amarah itu juga merupakan tabiat manusia. Nah, maka poin yang penting juga yang perlu kita pelajari adalah keutamaan sifat tidak mudah marah. Apa sih keutamaannya? Ya, dicatat ya ikhwah, keutamaan sifat tidak mudah marah. Volumenya bisa tambah nggak? Nah, keutamaan sifat tidak mudah marah. Nah, yang pertama ya, keutamaan sifat tidak mudah marah. Yang pertama keutamaanlah di antara ciri orang yang beriman, ya kawan. Di antara ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf ketika marah. Ini. Jadi mudah memberi maaf ketika marah itu merupakan ciri orang yang beriman. Di antara ciri orang yang beriman itu adalah mudah memberi maaf ketika marah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang sifat orang-orang beriman. Apa kata Allah ketika menjelaskan tentang sifat orang beriman? Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 37, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Ini. Apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Kemudian yang kedua, di antara
ciri penghuni surga adalah mampu meredam amarah. Jadi apa yang kedua, ikhwah? Ciri penghuni surga. Ini. Ciri penghuni surga. Di antara ciri penghuni surga adalah apa? Mampu meredam amarah. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dara wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan mendapatkan jannah surga, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dara, mereka yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun waktu sempit, wal kadhibinal ghaid. Ya, ini syahidnya. Dan apa? Dan orang yang menahan amarah, kadhibinal ghaid, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah katakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, coba kita perhatikan surat Ali Imran ayat 133 sampai 124 ini. Dalam ayat ini, ikhwah, Allah memberikan 3 predikat, ya, bagi orang yang meredam amarah. Apa predikat tersebut? Yaitu jannah, penghuni surga. Kemudian orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang muhsinin, berbuat ihsan. Nah, ini predikat bagi orang yang 3 predikat bagi orang yang bisa meredam amarah, yaitu termasuk penghuni surga. Kemudian apa? Orang yang bertakwa. Kemudian orang yang berbuat ihsan, berbuat muhsin. Nah, dan perlu diketahui, ikhwah, derajat ihsan itu lebih tinggi daripada apa? Islam dan iman, betul kan? Pertama apa? Islam. Naik, kemudian iman. Kemudian yang setelah iman apa? Ihsan. Jadi derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi, ikhwah. Derajat keislaman seseorang yang paling tinggi. Karena Islam itu, karena agama itu apa? Ada 3 tingkatan. Nah, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ciri-ciri khusus para penghuni surga yang diberikan predikat ihsan. Ya. Yang mana ciri-ciri tersebut adalah karena apa? Mereka senantiasa berakhlak mulia. Apa aja disebutkan di? Yang pertama apa? Orang yang yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ya, dalam keadaan lapang, infak dalam keadaan apa? Banyak uang atau enggak punya uang, sempit. Ya. Nah, kalau orang berinfak dalam kondisi lapang, banyak uangnya, dia penghasilannya miliaran, jutaan, ya, itu bisa dilakukan oleh banyak orang, betul nggak? Ya, banyak uangnya wajar kalau dia infak. Ya. Berbeda dengan orang yang kondisi sempit, dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Ya. Maka tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Coba uang tinggal 50.000, ya kan? Satu-satunya, ya, mungkin hanya cukup untuk hidup sehari atau 2 hari. Tapi diinfakkan tuh, ya. Atau bahkan mungkin dia juga tidak punya uang, tapi masih juga berusaha untuk apa? Berinfak. Tidak semua orang, apa ikhwah, mampu melakukan amalan sulit ini kecuali orang-orang yang ihsan, orang yang muhsin. Ini. Adapun bagi orang-orang yang ya tidak sampai derajat ihsan, itu akan sulit bagi mereka untuk melakukannya, betul nggak? Nah, yang kedua ikhwah, yang kedua orang yang menahan amarah. Nah, ini ya ciri-ciri khusus penghuni surga. Yaitu apa? Orang yang menahan amarah. Nah, di sini ikhwah Allah menjelaskan bahwa
Yang dimaksud dengan dalam ayat ini kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh, ya, orang yang dimaksud dengan kadhiminal ghaidh itulah orang yang mampu meredam puncak amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini. Orang apa? Yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, ya, yang meredam dalam puncak kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Nah, tindakan ini tentu tidak mampu untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, betul nggak? Dia dalam keadaan puncak amarah, ya. Kemudian dia kendalikan, pada dia mampu dan dia punya kemampuan untuk melampiaskannya, tapi dia apa? Dikendalikan, dikontrol. Dan orang-orang seperti ini tidak banyak bisa melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Tabiat manusia apabila dia dizalimi, bagaimana? Kalau kita dizalimi, tabiatnya gimana? Umumnya manusia, dia akan dizalimi loh. Dia akan apa? Membalas, betul nggak? Membalas kezaliman tersebut. Ya, itu apa? Tabiat manusia. Kalau dizalimi, dia akan balas. Nah, namun di sini syariat telah mengajarkan bahwa apabila seseorang dizalimi dan dia mampu memaafkannya, ya, dia mampu memaafkannya, maka hendaknya dia memaafkannya. Karena setiap seorang muslim dizalimi, ya, ketika seorang muslim dizalimi, sedangkan dia mampu untuk membalasnya, akan tapi dia memilih untuk memaafkan, maka yang demikian itu apa? Dia telah melakukan perbuatan ihsan, tingkatan Islam yang tinggi tadi, yang paling tinggi. Namun tentunya ikhwah, tidak semua orang bisa mampu melakukan hal tersebut, betul nggak? Nah ini. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, seorang muslim yang sedang meredam amarah, ya, meredam amarahnya, maka sejatinya apa? Dia telah mendapatkan pahala yang besar. Ya. Argo pahala, hitungan pahala, argo pahala yang dimilikinya itu akan sedang berjalan. Sebagaimana ia merasa mendapatkan pahala tatkala dia mengerjakan sholat malam, tatkala dia baca Al-Quran, atau tatkala dia puasa, maka menahan amarah itu juga dapat mendatangkan pahala. Jadi mendatangkan pahala itu bukan hanya kita melakukan ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, enggak. Ternyata kita berusaha untuk mengontrol amarah kita, itu juga dapat argo pahala itu juga berjalan, mendapatkan pahala. Ya. Akan tapi emang kadang, ya, seseorang jarang untuk bisa menghadirkan perasaan ini, betul nggak? Bisa nggak? Bisa menghadirkan perasaan ini? Ya. Jarang, ya, bisa menghadirkan perasaan dalam hatinya. Ya. Padahal dia jika dia mampu menahan amarah, maka sejatinya dia telah memiliki salah satu ciri penghuni surga. Masya Allah, ikhwah. Jadi ternyata mampu meredam amarah itu merupakan ciri penghuni surga. Ya. Sampai mengatakan Allah SWT sendiri. Tadi dalam surat apa dia, ikhwah? Ali Imran ayat 133 sampai 134. Itu disebutkan ciri penghuni surga itulah orang yang bisa meredam amarah. Ya. Dan kemudian memaafkan orang lain. Nah, inilah ikhwah dalil dari Al-Quran, ya. Dan dalil dari Al-Quran, ya. Dan keutamaan bahwasanya meredam amarah itu termasuk akhlak yang sangat mulia. Dan juga memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ketiga ikhwah keutamaan, ya, sifat tidak mudah marah. Yang ketiga adalah sikap menahan amarah. Sikap menahan amarah itu merupakan wasiat
yang diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Silakan ya dicatat. Ya. Jadi menahan amarah itu merupakan wasiat yang diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ya hadis kitab tadi. Berdasarkan hadis yang kita baca barusan, ya, bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku nasihat ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La taqdab. Janganlah engkau marah. Kemudian dia mengulangi pertanyaan lagi. Dia mengulangi sampai beberapa kali. Ya Rasulullah, ausini. Qala la taqdab. Jangan engkau marah. Tanya lagi, jangan engkau marah. Nah ini. Jadi orang yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW ini mengulang-ulang pertanyaannya untuk meminta apa ya ikhwah? Nasihat kepada Rasulullah. Seakan-akan dia tidak puas dengan apa? Dengan jawaban Nabi. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Apa kata? La taqdab, jangan marah. Ya. Diulang-ulang lagi. Maka apa? Dia tidak puas dengan apa jawaban dari Rasulullah SAW. Ini. Nah, bisa jadi dia ini mengharapkan ada nasihat yang lain lah. Ya. Nasihat yang lain, ya, selain perintah untuk tidak marah. Ini. Atau dia bisa jadi apa menganggap bahwa ya tidak marah itu adalah perkara biasa saja. Ini anggapannya. Sehingga diulang-ulang. Namun ternyata apa? Jawaban Nabi SAW tetap sama, tidak berubah. Yaitu apa? Beliau SAW menjawab agar orang tersebut tidak marah. Dan disebutkan ya juga ikhwah dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW memberi wasiat berulang-ulang ya dalam niat yang sama, yaitu untuk tidak marah. Maka dia berkata, ya, maka orang tersebut akhirnya dia berpikir, ya kenapa ya Rasulullah SAW kok nasihatnya jangan marah terus gitu ya. Maka kata dia, fafakartu hina qala Nabi SAW qala, lalu aku berpikir saat Nabi SAW mengucapkan sabda tersebut, nasihat tersebut, maka dia langsung mendapatkan gambaran, mendapatkan ya apa hasil dari pengamatan beliau ini. Dia mengatakan faidal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ya. Ternyata marah itu ikhwah dapat mengumpulkan atau dapat menyatukan seluruh keburukan. Ya. Ternyata apa? Marah itu apa? Dapat mengumpulkan seluruh keburukan. Ya, kata beliau. Artinya apa? Artinya kemarahan itu adalah kunci segala keburukan. Kunci segala keburukan. Maka dari itu penting untuk kita, ya, untuk kita ketahui, untuk setiap muslim, untuk tidak mudah marah dan untuk bisa menahan amarah atau mengendalikan emosi. Ya. Karena itu adalah perangai yang sangat mulia dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga serta menjauhkan dari apa? Dari api neraka. Dan ini juga ikhwah merupakan apa? Ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan ciri orang-orang yang muhsin, orang yang punya tingkatan keislaman yang tinggi. Nah ini ikhwah. Ternyata ini termasuk golongan orang yang muhsin. Nah ini orang yang memiliki apa? Ya, tingkatan keislaman yang paling tinggi tersebut. Ya. Dan hal yang lebih penting ikhwah, ya, adalah kita ya mempelajari cara menahan amarah agar kita bisa menghiasi dengan hal tersebut. Karena apa? Kemarahan itu merupakan kunci segala keburukan. Nah ini. Dan sebaliknya ikhwah, menahan amarah itu juga merupakan sumber segala menahan amarah itu merupakan sumber segala kebaikan. Ya, jadi apa?
amarah itu merupakan apa? Sumber segala keburukan, dan menahan amarah itu sumber segala kebaikan. Hal ini dikatakan kepada Ibnu Mubarak, ya, ajma' lana husnul khuluq fi kalimatin, ya, ijma' lana husnul khuluqi fi kalimatin, ya, dikatakan kepada Ibnu Mubarak, kumpulkan akhlak yang mulia dalam satu kalimat. Nah, ini tolong, ya, kumpulkan akhlak mulia dalam satu kalimat saja. Apa kata Ibnu Mubarak? La taqdob, ya, atau tarkul ghadab, tinggalkan kemarahan. Insyaallah ya. Ternyata apa? Ya, seluruh akhlak mulia itu terkumpul dalam satu kalimat. Apa? Tarkul ghadab, tinggalkan kemarahan. Nah, ini. Kenapa? Karena berapa banyak musibah yang terjadi itu diakibat oleh kemarahan. Betul nggak? Berapa banyak musibah yang terjadi, hancur, itu karena apa? Akibat marah. Ya. Berapa banyak hubungan yang dijalin selama bertahun-tahun, ya, itu hancur karena apa? Karena kemarahan. Yang hanya sesaat. Marah hanya sesaat. Bisa hancur. Ya. Berapa banyak ikhwah, ya, kebahagiaan rumah tangga yang telah diperjuangkan, ya, dan telah membuahkan hasil, hancur karena apa ya, ikhwah? Marah. Coba bayangin, mungkin dia sudah berumah tangga 20 tahun, ya, 10 tahun, 20 tahun. Gagal karena satu masalah, ya, kemudian dia marah, hancur, betul nggak? Ya. Banyak nggak kejadian itu? Banyak banget. Ya. Begitu juga mungkin ukhuwah yang dia jalin bertahun-tahun, ya, itu hancur karena mungkin ada satu masalah, kemudian dia marah. Nah, ini. Jadi betul kan? Itulah kenapa kemudian ternyata akhlak mulia itu terkumpul dalam satu kalimat, yaitu tarkul ghadab. Ya. Tadi itu, ya, banyak terjadi penceraian, ya. Kenapa? Karena marah, ya. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, misalnya pembunuhan. Betul nggak? Itu karena terpicu oleh sifat marah. Hancur hubungan, hancur ukhuwah, hancur, ya, terjadinya pembunuhan, terjadinya perang, hancur sebuah negara. Itu karena apa? Marah. Maka sangat bagus sekali, ya. Ternyata betul, tarkul ghadab, ya, tinggalkan kemarahan itu merupakan apa? Kumpulan akhlak yang mulia. Nah, ini. Baik, kemudian yang keempat, keutamaan menahan amarah yang keempat adalah sikap menahan amarah itu merupakan sebab masuk surga. Ini. Sebab masuk surga. Ini. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Nabi Allah." Wahai Nabi Allah, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, ya, suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, dakhaltul jannah, ya, akan memasukkanku ke dalam surga. Ya Allah, tunjukkan satu amalan yang dengan amalan tersebut bisa memasukkanku dalam surga. Ya. Wala tuksir alaya, dan jangan banyak-banyak, karena mungkin dia tidak mampu melakukan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, satu aja. Yang dengan amalan tersebut saya bisa masuk surga. Nggak usah banyak-banyak ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? La taqdob, selesai. Jangan marah. Masya Allah. Ya. Ternyata, ya, dengan satu sifat ini aja, ini bisa masukin kita dalam surga. Jangan marah. Ini.
Itu apa? Keutamaan yang keempat. Kemudian keutamaan yang kelima. Ya. Sikap menahan amarah itu merupakan sebab dijauhkan dari murka Allah. Ya. Menahan amarah itu merupakan apa ya, ikhwah? Sebab dijauhkan dari murka Allah. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ya, "Madza yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Ya. Apa yang dapat menjauhkanku dari murka Allah? Ya. Kata dia apa? Ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkanku dari murka Allah? Apa jawaban Rasulullah? La taqdhab. Jangan engkau marah. Masya Allah. Ini yang bisa menjauhkan dari apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau marah. La taqdhab. Jangan kamu marah. Ya, ini sebagaimana sering kita dengar ya, al jazaa'u min jinsil amal. Betul kan? Balasan sesuai dengan amalan. Kalau dia bisa menahan amarah, maka dia tidak akan mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-6. Ya. Ini ikhwah yang ke-6 ikhwah. Barang siapa yang bisa mampu menahan amarah ya, maka akan mendapatkan balasan berupa memilih bidadari di surga. Insyaallah ya. Jadi menahan amarah itu apa? Dipersilakan untuk apa? Memilih bidadari di surga, itu balasannya. Ya, dia akan mendapatkan balasan memilih ya, bidadari di surga. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW tentang balasan bagi orang yang menyembunyikan kemarahan. Apa kata Rasulullah? Man qadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu fi ail hurin sya. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menahan puncak kemarahannya sedangkan dia dapat melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat ya, hingga dipersilahkan untuk yukhayyir, memilih ya bidadari mana saja yang dia inginkan. Masya Allah ya. Nah ini kan. Jadi apabila dia bisa menjauhkan seseorang dari kemurkaan Allah, bisa menjauhkan amalan yang bisa menjauhkan dari kemurkaan Allah adalah menahan amarah. Begitu juga ya. Ini juga balasan yang Allah siapkan bagi orang yang bisa menahan amarah adalah silakan untuk memilih bidadari di surga. Nah ini. Nah, ikhwani fi din wa akhwati fillah. Kalau kita perhatikan ikhwah, ketika hadis di atas ya, ada seseorang yang meminta nasihat berulang-ulang. Akan tapi ternyata jawaban Nabi ikhwah? Hanya satu, yaitu jangan marah. Kemudian orang lain meminta amalan untuk dimasukkan ke dalam surga. Nabi pun menjawab jangan marah. Kemudian orang lain juga meminta amalan agar terhindar dari murka Allah. Ternyata Nabi juga menjawab jangan marah. Ya. Ini menunjukkan bahwa perkara menahan amarah ya, adalah perkara yang spesial. Ya, perkara apa ikhwah? Menahan amarah itu perkara yang sangat spesial, bukan perkara yang sepele. Paham ikhwah? Perkara yang spesial, bukan sepele. Ini dikarenakan wasiat Nabi SAW ini bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Oleh karena itu, sifat kemarahan ini adalah sifat kemarahan ini merupakan sifat yang sangat berbahaya ya. Sebagaimana ikhwah, salaf
berkata tentang kemarahan, awwalu ghadabin junun wa akhiruhu nadam, kata Rasulullah. Awal dari kemarahan adalah kegilaan. Ya. Dan akhir ujungnya adalah nadam, penyesalan. Betul enggak? Ya. Dikatakan, sebagian salaf mengatakan awal ghadabi junun, awal dari kemarahan adalah kegilaan, wa akhiruhu, dan ujungnya adalah penyesalan. Jadi jika ada seorang yang alim, ya, atau seorang yang bijak, akan tetapi ketika dia marah tidak mampu mengontrol dirinya, maka tampaklah dia seperti orang gila, betul enggak? Ya. Ya, orang gila yang bicara tidak jelas, ya, serta bersikap aneh. Sehingga akhirnya Akhirnya dari kemarahan tersebut akan berujung kepada penyesalan. Paham ya, ikhwah? Itulah ikhwah beberapa poin keutamaan tentang meninggalkan atau menahan emosi, menahan amarah. Nah, kemudian ikhwah, kita juga perlu pelajari bahwasanya apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Apa ya ikhwan yang dimaksud dengan hadis ini? Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan engkau marah, ya. Ini tidak bermaksud untuk menghilangkan sifat marah yang ada pada manusia. Karena apa? Sifat marah itulah manusiawi. Ya. Karena apa? Sejatinya setiap manusia itu memiliki potensi untuk marah, betul enggak? Ya, setiap manusia punya potensi untuk marah. Ya. Dan tidak bisa menghindari hal tersebut. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jangan marah tersebut? Ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, artinya boleh bagi seseorang, ya, karena sifat marah itu merupakan sifat manusiawi, tabiat manusia yang ada pada seseorang, ya. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah, boleh bagi seseorang untuk marah apabila marahnya terkontrol, itu maksudnya. Ya. Dan marahnya itu dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, ini. Jadi marah tetap boleh. Ya. Bukan kemudian dihilangkan secara mutlak. Ya. Jadi marah itu tetap diperbolehkan. Tapi maksudnya marah yang terkontrol dan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh baginya mungkin sesekali marah, ya, kepada anak dan istrinya, jika tujuannya adalah untuk mendidik, ya, dan sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Namun dia tetap harus bisa mengontrol amarahnya. Nah, ini. Jadi kan terkadang memang ada seorang suami yang marah kepada bapak, marah kepada anaknya. Seorang suami marah kepada istrinya dalam keadaan tidak terkontrol, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang keliru, ya. Perilaku yang tidak baik. Oleh karenanya, marah dalam keadaan yang terkontrol itu merupakan hal yang dibolehkan. Kalau marah terkontrol itu hal yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW juga marah dalam beberapa kondisi, ya kan? Ya, Nabi juga pernah marah, ya, dalam kondisi. Dan kemarahan Nabi itu bukan karena membela dirinya. Ini, masya Allah, ya. Nabi marah, tapi marahnya bukan karena untuk membela dirinya, tapi apa? Melainkan untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau haknya tidak terpenuhi atau dia dizalimi, Nabi tidak marah. Akan tapi kalau syariat Allah dizalimi, ya, Allah SWT Rasulullah SAW marah. Ya, sebagaimana Aisyah berkata, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
li nafsihi. Dan tidaklah Rasulullah SAW marah terhadap suatu perkara untuk membela dirinya. Illa antun haka hurmatullah fayantakima lillahi biha. Melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan ikhwah, di antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam marah adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil berkata, "Inni la ata'akhkhar an salatil ghadad." Ya, kata laki-laki ini, sungguh aku benar-benar tidak ikut sholat subuh berjamaah. Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Karena fulan yang memanjangkan bacaannya ketika imam. Ini. Jadi orang ini apa ikhwah? Orang ini mengadu kepada Rasulullah, dia meninggalkan sholat berjamaah, sholat subuh. Tapi dikatakan, aku benar-benar tidak ikut sholat subuh. Kenapa? Karena dia kalau sholat, imamnya itu kalau sholat panjang, memanjangkan bacanya ketika imam. Maka qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun asadu ghadaban fi mau'idatin minhu yauma idzin. Katanya, kata Ibnu Mas'ud, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sangat marah dalam menyampaikan nasihatnya melebihi marahnya beliau pada hari itu. Kepada siapa? Marahnya kepada siapa, ikhwah? Marahnya kepada imam. Kepada imam yang memanjangkan sholat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, melanjutkan perkataannya, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Fa'ayyukum man shalla bin nasi falyatazawwaj fa inna fihimul maridu wal kabir wa dzal hajah. Rasulullah sambil marah, Kemudian lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lari dari ketaatan. Kemudian Rasulullah menasihati, barang siapa di antara kalian mengimami sholat orang banyak, mengimami sholat orang awam, orang banyak, hendaknya dia memperingan sholatnya. Sebab di antara mereka ada yang sakit, ada orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, dan orang yang mempunyai keperluan. Ini ikhwan fadah ikhwan. Jadi kadang kita juga harus bisa ketika kita terjun di masyarakat, itu kita juga lihat kondisi. Ini sama dengan kisah siapa? Kisah Mu'ad, Pernah dengar kisah Mu'ad ketika dia mengimami suatu kaum dengan apa? Dia membaca surat Al-Baqarah. Jadi imam dia baca surat Al-Baqarah. Karena bacanya sangat panjang, akhirnya ada salah satu makmum yang kemudian dia tidak mengikutinya dan dia kabur, dia nggak diselesaikan sholatnya. Akhirnya apa? Dia sholat sendirian. Keluar dari jamaah, sholat sendiri, Nah, ketika mengetahui hal ini, ternyata Mu'ad yang jadi imam marah dia. Dia mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah munafik. Munafik dia, keluar dari jamaah. Dan akhirnya apa? Karena tidak terima dikatakan munafik, laki-laki ini akhirnya apa? Dia mengadukan Mu'ad kepada Nabi SAW. Ternyata apa ikhwah? Ternyata Rasulullah SAW marah besar kepada siapa? Kepada Mu'ad. Lalu dia manggil Mu'ad dan berkata, ya Mu'ad, afattanun anta? Ya Mu'ad, afattanun anta? Wahai Mu'ad, apakah kamu hendak membuat fitnah? Wahai Mu'ad, apa engkau hendak membuat fitnah? Jadi dalam hadis ini
diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW marah kepada siapa? Kepada Mu'ad. Namun beliau ya bisa mengontrolnya ya, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, ya, dari sini kita tahu bahwa dilarang memiliki sifat marah, ya. Bukan hal tersebut, ya. Berarti apa? Seorang dilarang sifat marah. Sungguh ini mustahil orang, ya, mustahil kita bisa menghilangkan sifat marah, ya. Jadi pada dasarnya ikhwah, seseorang itu ya bisa untuk merubah akhlak yang buruk tersebut. Marah itu merupakan sifat yang buruk. Dan seseorang itu bisa mengubah, pada dasarnya bisa mengubah apa? Akhlak yang buruk menjadi baik. Kalau sekiranya ya, akhlak seseorang tidak bisa dirubah dan diupayakan menjadi baik, maka tentunya ajaran Nabi SAW itu ya, ajakan atau ajaran Nabi untuk berakhlak baik itu tentunya menjadi sia-sia. Padahal Rasulullah SAW banyak menyebutkan keutamaan akhlak yang mulia. Bahkan beliau berdoa agar apa? Dikaruniai akhlak yang mulia. Sebagaimana di antara doa Nabi SAW apa ikhwah? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan ciptaanku, ya, memperbaguskan fisikku, ya. Maka apa? Fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Begitu juga doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi illa li ahsani la yahdi li ahsaniha illa anta, ya, isrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada sebaik-baik akhlak, ya, karena tidak ada yang menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau, dan hindarkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian juga Rasulullah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ya, kata Rasul, aku menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Ini. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Dan aku akan menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan. Ya. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda. Ya, meskipun dia bergurau atau bercanda. Wa bi baitin fi al jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang memperindah akhlak. Nah, jadi di sini ikhwah hadiah di sini menunjukkan bahwa memperindah akhlak adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan, sangat bisa untuk dilakukan. Dan hal ini perlu disampaikan karena apa? Karena ada sebagian orang yang memiliki karakter buruk, akhlak yang buruk, namun dia enggan untuk mengubah sifatnya. Ya. Dia menganggap bahwa mengubah akhlak buruk itu adalah perkara yang mustahil, kata dia. Memang saya itu orangnya begini gitu. Saya itu orangnya pemarah gitu kan. Gitu kan? Kadang-kadang kan berdalil. Ketika dia marah, dia berdalil apa? Saya itu memang pemarah, memang dari sononya gitu kan. Ya. Salah ya, kawan. Sifat ini kan karakter yang jelek, betul enggak? Ini bisa dirubah. Jangan punya anggapan bahwa ini perkara yang mustahil untuk bisa dirubah. Bahkan yang lebih parahnya ikhwah, ada sebagian orang yang justru dia bangga dengan akhlak buruknya. Ini memang ya, dia bangga dia punya sifat pemarah. Ya. Ini repot ini. Oleh karenanya itu, ya, seseorang yang memiliki sifat mudah marah, ya, maka hendaknya berusaha untuk memperbaikinya. Karena pada dasarnya seseorang mampu untuk mengubah akhlak yang buruk dalam dirinya. Bisa ikhwah. Jadi sifat karakter buruk itu bisa dirubah. Memang betul sifat itu memang ada yang dari sononya. Maksudnya apa?
tabiat bawaan. Paham ya? Ada orang yang memang tabiat dasarnya dia pemarah, pemalu gitu kan. Tabiat dasarnya dia pelit. Ya. Memang ada orang yang punya karakter yang memang dari sononya, dari gennya gitu kan, dari bawaannya. Ya, seperti misalnya ada beberapa suku, ya, suku tertentu itu memang bawaannya apa? Pemarah, betul nggak? Ya, ya kan, suku-suku di luar sana misalnya kan ada kan yang memang bawanya apa? Pemarah. Ada yang suku memang beberapa daerah yang memang karakternya adalah dia penurut. Orang Jawa itu kan penurut, gitu kan? Ya enggak, manut, ya. Ya, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, yang repot kalau kemudian dia apa? Membanggakan diri ini dengan sifat yang dimilikinya. Dan begitu juga ya Pak, betapa banyak orang yang memiliki sifat buruk namun dia tidak sadar, ini repot lagi. Dia punya karakter yang buruk tapi nggak sadar. Dia menganggap dirinya adalah orang yang baik, gitu ya. Repot kan? Orang punya karakter buruk tapi dia menganggap dirinya orang baik. Padahal apa? Ya, padahal ia adalah mungkin seorang yang pemarah misalnya. Nggak sadar. Kalau dia pemarah ini nggak sadar. Dia menganggap orang ini malah menganggap dirinya orang yang baik. Nah, sehingga apa? Sebaiknya ikhwani fillah wa akhwati fillah, seorang itu berusaha untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Apabila dia memiliki, artinya dia memiliki apakah dia memiliki sifat yang buruk atau tidak. Ya kan, dengan muhasabah ya seakan-akan dia akan tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian dia apa? Berusaha untuk memperbaikinya. Ya, meskipun tadi kita katakan bahwasanya memang ikhwah ini akhlak itu ada dua macam ya. Ada akhlak yang itu memang baik dari yang dimiliki asalnya, tabiat dasarnya. Memang dia memiliki sifat yang ini. Ya. Ada akhlak yang baik itu karena diperoleh. Karena apa? Dia berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik. Ya, ini sebagaimana yang pernah juga kita kaji ya dulu, pernah di Kitabul Jami, di mana Nabi SAW berkata kepada Al-Asaj Abdul Qais, inna fika khoslataini al-khalataini yuhibbuhumullah al-hilmul wal-anad. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua karakter yang disukai oleh Allah, yaitu apa? Sifat sabar, ya, tidak mudah marah, dan sifat berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Kemudian mendengar hal ini, maka Al-Asaj ini bertanya, ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima am Allah jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, apakah kedua sifat tersebut, sifat sabar dan sifat hilm, lembut dan sifat berhati-hati, ini merupakan sifat yang atas usahaku atau memang Allah yang memberikan dari dulu? Maka Rasul menjawab, balillah jabbalaka alaihima. Allah memberikan keduanya kepadamu sejak dulu, ya, dari sononya, gitu ya. Maka kemudian Asad bersyukur dan berkata, alhamdulillahilladzi jabalani ala khalataini yuhibbuhumullah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang menjadikanku memiliki karakter ini sejak awal, yang keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi merupakan dalil bahwasanya ada seseorang yang memiliki sifat sabar sejak awal, ya, karakter dari sononya, dari emang sejak kecil. Ini mungkin terjadi karena mungkin dia hidup di lingkungan orang-orang penyabar, ya. Sehingga sejak kecil telah terbentuk dalam dirinya karakter penyabar. Akan tapi ada juga orang yang menjadi penyabar karena usaha. Ini. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Ya. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang penyabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Wa man utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, khairan, ya, wa ausa, dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi dengan ikhwah, sesungguhnya sifat marah itu tidak bisa diubah. Sesungguhnya sifat marah itu bisa diubah menjadi apa? Sifat penyabar, sifat sabar.
Ini. Jadi jika kita merasa bahwa kita memiliki sifat pemarah, maka janganlah berputus asa karena kita masih memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Ya, kalau sekiranya yang pemarah tersebut, ya, misalnya lah pasangan kita, ya, atau kemudian teman kita, jangan putus asa. Ya, hendaknya kita berdoa kepada Allah agar pasangan kita tersebut dikarunia akhlak yang baik sebagaimana doa-doa Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali ini ikhwah yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah ini masih ada beberapa materi yang berkaitan dengan makna jangan marah, ya. Dan begitu juga poin-poin yang perlu kita lakukan ketika kita sedang menghadapi sifat emosi. Insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dulu. Insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang yang mengontrol atau menahan emosi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.